Hai Sobat Karya, sekarang Silva lagi ada di Jogja nih. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang seni dan para penggiatnya. Nah, sebelum itu, ada baiknya kita ngopi dulu nggak sih? Penasaran kan mau ngopi di mana? Yuk, simak terus tetap di Ruang Karya. Nah, Sobat Karya, sekarang Silva berada di depan Kafe Kebun Buku. Kafe Kebun Buku ini adalah kafe yang memiliki konsep unik yang ada di Jogja. Penasaran kan uniknya kayak gimana? Yuk masuk! Halo Mbak, Halo. kopinya sate ya? Kopi, es kopi sih? Ya, makasih Tunggu Mbak. ya. Makasih Mbak. Nah, Sobat Karya, pasti kalian semua tahu tentang apa itu karya seni lukis. Siapa sih yang nggak tahu tentang karya seni lukis? Apalagi akhir-akhir ini sudah banyak pameran-pameran yang diadakan sehingga dijadikan tujuan untuk menjernihkan pikiran. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa sejarah seni lukis yang ada di Indonesia? Seni lukis era modern di Indonesia dimulai ketika masih di bawah pemerintahan Belanda. Pada saat itu, di negara Barat Tengah ramai dengan aliran seni lukis romantisisme yang membuat banyak pelukis Indonesia ikut mengembangkan. Misalnya Raden Saleh. Di era ini, mulai banyak pelukis yang mengembangkan tema-tema romantisisme menjadi cenderung ke arah kerakyatan. Perjalanan seni lukis Indonesia kemudian beralih dengan munculnya berbagai alternatif, semacam kolaborasi. Bersama itulah, seni lukis Indonesia mulai menghiasi galeri-galeri karya seni dan terus berkembang hingga sekarang. Nah, Sobat Karya, sekarang Silva lagi bersama pengelola Kafe Kebun Buku nih. Nah, sebelum itu ada baiknya mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu mungkin supaya Sobat Karya tahu. Halo Sobat Karya, aku Iva, aku mengelola kopi kebun sekitar di Kebun Buku. Oke. Mungkin aku mau tanya-tanya ya Kak. Nah, ini kafe ini tuh kapan sih berdirinya? Sejak kapan? Kalau kafe dan menjadi seperti yang teman-teman tahu hari ini itu baru mau setahun. Tapi kalau Kebun Buku sendiri itu sudah ada dari 2015. Meskipun waktu itu lebih menjadi galeri seni gitu. Karena dulu teman-teman isi ataupun komunitas seni gitu mau pameran itu dipersilakan dengan bebas oleh owner Kebun Buku sendiri gitu dulu. Terus jualan buku-buku second hand dari Belanda, impor dari Belanda karena ownernya juga orang Belanda. Tapi akhirnya sempat vakum sekitar hampir 2 tahun karena pandemi. Lalu buka kembali di tahun kemarin di bulan Desember. Jadi menjadi konsepnya yang seperti sekarang itu baru mau setahun. Oh, baru mau setahun, berarti baru, termasuk baru. Oke. Mungkin untuk kenapa gitu ya? Kenapa akhirnya memikirkan konsep yang berhubungan dengan seni dan sastra gitu? Mungkin kakak tahu nggak sih alasannya kenapa gitu? Karena emang latar belakang ownernya sendiri mau menjual buku-buku bekas berbahasa Inggris itu karena yang pertama ownernya pengen anak-anak muda atau mahasiswa nih di Jogja khususnya punya akses nih untuk cari buku-buku bekas yang bagus, yang terkurasi dengan baik, dengan harga murah, dengan harga mahasiswa. Nah terus seni juga karena Pak Hans, ownernya itu sangat suka seni, sangat suka foto, lukisan. Jadi ya dulunya galeri seni, lalu akhirnya menyediakan buku-buku import yang terkurasi, lalu akhirnya dikolaborasikan dengan coffee shop atau kedai kopi gitu. Ya itu jadi alasan kenapa akhirnya punya konsep yang kayak gini sekarang gitu. Dan emang misalnya aku sama Ariel juga yang mengelola juga suka dengan buku gitu, jadi kami coba berusaha untuk menghadirkan itu gitu. Ada nggak sih Kak harapan untuk perkembangan seni kayak di Indonesia nih? Ada nggak sih kayak apa sih harapannya apalagi untuk anak-anak muda sekarang agar bisa mencintai seni lagi gitu? Mungkin ada nggak sih harapannya? Lebih ke anak-anak muda gitu atau siapapun sih masyarakat luas. Kita harus mulai menghargai apapun karya seni, karya seorang gitu.
dan menganggap bahwa seni itu bukan sesuatu yang murah gitu. Sesederhana misalnya nih, minta buat ngedesain sesuatu sama teman, desain grafis, ya jangan minta gratis gitu hanya karena itu teman, tapi itu sebuah karya seni gitu kan. Sesimpel kita menghargai karya teman gitu. Itu salah satu cara bisa membuat seni ya khususnya di Indonesia ya terlalu besar gitu sebenarnya bisa terus konsisten dan lebih dikenal luas, lebih maju gitu. Ya menghargai karya seni apapun gitu, sekecil apapun dan sesederhana apapun gitu. Seperti itu sih. Oke Kak, terima kasih atas Sama-sama, waktunya. terima kasih juga. Maaf pengganggu. Gak apa-apa. Aktivitasnya. Terima kasih Kak. Ya. Nah Sobat Karya, sebelum kita lanjut ke rubrik berikutnya, Ruang Karya punya tempat rekomendasi nih untuk galeri seni aktif atau pameran-pameran yang bisa kalian kunjungi kapan saja. Berikut informasinya. Pertama ada Galeri Nasional Indonesia. Galeri Nasional Indonesia merupakan sebuah galeri seni rupa modern yang berada di Jakarta Pusat. Di samping lokasinya yang strategis, galeri ini ternyata tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Nah, selanjutnya ada Museum Affandi Yogyakarta. Museum Affandi Yogyakarta merupakan salah satu museum seni yang menjadi tujuan favorit pecinta seni. Museum ini sering juga disebut sebagai kapsul semesta Affandi, sang grandmaster seni lukis kebanggaan Indonesia. Dengan tiket masuk sebesar 25.000, kamu dapat menikmati sajian wisata seni karya Affandi di museum ini. Kemudian ada New Art Sculpture Park Bandung. Galeri ini merupakan galeri seni milik I. Nyomanuarta yang terkenal sebagai pembuat desain final bangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Galeri ini terletak di Kabupaten Bandung Barat. Harga tiketnya cukup terjangkau, hanya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp25.000, kamu akan bisa menikmati karya seni 2 dimensi maupun 3 dimensi. Halo Sobat Karya, sekarang Silva masih ada di Cafe Kebun Buku nih. Untuk rubrik kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai sastra dan tips-tips yang bermanfaat untuk Sobat Karya di rumah. Penasaran kelanjutannya? Yuk simak terus! Menurut sejarah, Indonesia telah melahirkan banyak penulis-penulis hebat, mulai dari Amir Hamzah di era Balai Pustaka, lalu menuju era Pujangga Baru dengan Sultan Takdir Alis Jahbana, kemudian berlanjut ke Khairil Anwar yang amat masyhur dari angkatan 45, lalu tak lupa Taufik Ismail di angkatan 50-an, dan Putu Wijaya di angkatan 70-an, kemudian Wiji Tukul yang menggebrak era reformasi yang mencekam. Dan akhirnya, hingga tahun 2000-an, kini masih melahirkan banyak penulis yang sangat amat hebat. Namun, penulis hebat sekalipun dalam menuangkan idenya tak mungkin selalu berjalan mulus. Pastilah banyak hambatan yang menerpa. Kebuntuan dalam menulis pun pasti pernah dirasakan para penulis hebat tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tips-tips mengatasi kebuntuan menulis atau yang biasa kita kenal sebagai writer's block. Sebenarnya apa sih writer blocks itu? Jadi, writer blocks adalah kondisi di mana seorang penulis mengalami kesulitan dalam menulis kata-kata. Kondisi ini tidak hanya terjadi oleh penulis yang baru saja, tetapi penulis profesional juga sering terjadi mengalami kondisi yang seperti ini. Nah, gimana sih cara mengatasi writer blocks itu? Yuk, simak terus. Yang pertama, hindari hal-hal yang membuat kamu terdistraksi dan sulit untuk fokus dengan cara mengerjakan di tempat yang membuat kita nyaman dan juga mengerjakan di waktu kamu sedang aktif dan hindari memegang ponsel. Kedua adalah membaca buku atau mencari referensi. Dengan banyak membaca buku, kita bisa mendapatkan inspirasi, menemukan alur cerita baru, ataupun menemukan kalimat-kalimat yang baru. Yang ketiga adalah membuat deadline untuk diri sendiri. Dengan adanya deadline, kita akan merasa bahwa harus ada yang harus kita selesaikan. Dan biasanya jika kita sudah terdesak, maka kita akan memaksakan diri kita untuk bisa fokus untuk menyelesaikannya dengan cepat. Yang terakhir untuk mengatasi writer's block adalah dengan cara beristirahat.
Beristirahat juga sangat diperlukan loh untuk kita sebagai seorang penulis. Karena jika kita terus-menerus memaksakan diri, otak dan badan akan merasakan lelah dan itu bisa menjadi hambatan. Mungkin kita bisa beristirahat dengan kegiatan lain seperti melakukan hobi dan hal-hal yang kita sukai. Nah, itu dia beberapa cara untuk mengatasi writer blocks. Buat kalian yang sedang mengalami writer blocks, jangan lupa tetap berlatih dan tetap semangat ya. Halo Sobat Karya, sekarang Silva ada di Museum Wayang Beber Sekartaji. Nah, museum ini berlokasi di Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul. Nah, penasaran kan gimana keadaannya di dalam? Yuk, simak terus di Ruang Karya. Kalau wayang beber tuh baru pertama kali denger ini ya? Kalau yang saya tahu sih baru dengar wayang kulit. Paling tahunya ada wayang golek, ada wayang kulit segala macam. Kalau untuk wayang beber, saya baru pertama kali dengar. Wayang beber adalah wayang yang dibuat pada media tertentu, yang berawal dari media batu seiring dengan berjalannya waktu berganti pada media lontar. Setelah dari media lontar berganti pada media kertas atau deluang. Dan hingga saat ini wayang beber digambarkan pada kain-kain atau kanvas. Penyajian wayang beber dalam suatu bentangan yang dibuka dan dibeberkan dengan stilasi gambar berbentuk wayang. Yang awalnya cerita Mahabharata Ramayana dan ada cerita yang paling terkenal yaitu Joko Kembang Kuning dan Remeng Mangunjowo. Hingga akhirnya cerita wayang beber berkembang seperti wayang beber Pancasila. Perbedaan wayang beber dengan jenis wayang yang lain adalah yang pertama tentu adalah media yang dipakai untuk membuat wayang. Kalau wayang, contohnya wayang kulit Purwo itu kan dibuat dengan kulit hewan, bisa kerbau, bisa sapi, bisa domba. Tapi wayang beber itu dibuat yang sekarang eksis adalah pertama dari kertas kuno yaitu kertas dluwang. Yang kedua adalah di media kanvas. Kemudian kalau wayang yang lain adalah lebih mengedepankan pada sebuah atraksi, tapi kalau wayang beber lebih pada tuturnya atau suara dari sang dalang. Kemudian kalau wayang beber yang ketiga adalah perbedaannya dimainkan berdasarkan pejagong atau frame. Kalau wayang kulit semisal dengan karakter-karakter yang dimainkan, tapi kalau wayang beber dengan pejagong yang digulung, digelar secara bergantian. Halo Sobat Karya, sekarang Silva udah bersama pendiri dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Nah, untuk sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dulu mungkin? Ya, terima kasih. Halo sahabat semua, nama saya Indra Suroinggeno. Kebetulan saya yang merintis Museum Wayang Beber Sekartaji. Museum Wayang Beber ini kapan sih didirikan? Jadi Museum Wayang Beber Sekartaji ini didirikan pada tahun 2017. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2017 dengan sesuai dengan penamaan Sekartaji. Jadi orang Jawa itu membuat angka tahun itu menggunakan filosofi kata per kata atau sebuah kalimat. Sekartaji itu Semedi, Cakra, Jawata, Aji. Semedi itu 1, Cakra itu 5, Jawata 9, Aji 1. 1591. Condro Sengkolo pembacaannya terbalik. Jadi 1951 itu tahun Jawa. Kalau dikonversi kepada tahun Masehi menjadi tahun 2017. Seperti itu, Mbak. 1 Oktober 2017. Nah, kenapa dinamakan wayang beber? Jadi wayang itu adalah bayangan dan cahaya. Otomatis bayang dan cahaya Tuhan. Wayang adalah definisinya segala penggambaran karakter alam semesta dan manusia. Beber itu dibeberkan. Jadi wayang beber itu adalah segala penggambaran karakter alam semesta dan manusia yang dibeberkan. Nanti sama kepada proses pementasannya, yaitu dibeberkan.
Seperti kalau punya rahasia membeberkan sebuah rahasia itu seperti kan wayang beber itu kan gulungan, jadi dibuka gulungannya itu dibeber, istilahnya seperti itu. Perbedaan wayang beber dengan wayang yang lain adalah media yang dipakai untuk membuat wayang. Wayang beber lebih mengedepankan tutur atau suara dari sang dalang, dimainkan berdasarkan pejagong atau frame yang digelar secara bergantian. Nah, Sobat Karya, itu tadi wawancara singkat Silpa bersama dari perintis Museum Wayang Beber Sekartaji. Nah, setelah ini ada lokasi yang tak kalah menarik. Penasaran kan? Tetap di Ruang Karya. Halo Sobat Karya, balik lagi bersama Silpa di Ruang Karya. Nah, tahu nggak sih sekarang Silpa lagi ada di mana? Penasaran kan? Yuk simak terus kelanjutannya hanya di Ruang Karya. Nah Sobat Karya, sekarang Silpa lagi bersama pendiri dari Saung Banon Arts. Nah sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, ada baiknya Bapak perkenalan diri terlebih dulu agar pemirsa juga tahu gitu. Silakan Pak. Nama saya Alex Lutfi R. Itu nama yang sering saya pakai dalam dunia kesenian. Saya pemilik Saung Banon Art, ya tentunya dengan istri saya. Saung Banon Art ini adalah salah satu tempat di mana saya bisa berkreasi, ya, berkegiatan kesenian, berkarya, ngobrol, diskusi. Bahkan ada mahasiswa Malaysia yang residensi di sini selama 3 bulan. Ya kira-kira itu. Oke. Nah kalau boleh tahu deh Pak, ada cerita nggak kira-kira waktu akhirnya Bapak memutuskan untuk terjun di dunia seni? Sejak sejak kecil lah, saya itu kan suka dengan kesenian. Oh iya. Nah, jadi sejak kecil, kalau ditanya kecil itu umur berapa? Ya tentunya SD. Sekolah dasar itu kan ada pelajaran kesenian. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Ya menggambar, apa saja lah gitu ya, yang berhubungan dengan kesenian. Kemudian ayah saya seorang sastrawan, dia penulis dan bahkan kemudian menjadi sutradara film, menulis skenario film, menulis cerpen, cerita. Ibu saya guru, tapi pecinta kesenian Jawa. Sehingga dari perpaduan itu memberikan pengaruh kepada saya sejak kecil. Saya sering diajak nonton ketoprak, wayang orang, ya lodro, kemudian nonton pameran, nonton teater, drama. Dan dari pelajaran-pelajaran informal yang diberikan oleh orang tua ketika saya diajak untuk menyaksikan event-event pertunjukan dan pameran, itu kemudian memberikan pengaruh. Nah, ketika saya lulus sekolah, saya dulu itu sekolahnya STM. Kalau sekarang SMK. SMK. STM saya itu dulu jurusan bangunan, dan setelah saya selesai tahun 76, saya itu kuliah di arsitek, di jurusan arsitek di Surabaya sampai sarjana muda. Nah, ketika saya selesai sarjana muda lokal tahun 79, saya merasa itu bukan dunia saya. Nah, itu yang paling penting. Itu bukan dunia saya. Sehingga ketika saya lulus D3 arsitektur, saya kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi S1 dan tidak melanjutkan itu sebagai satu profesi. Saya memutuskan, saya mau pindah kuliah lagi. Saya mau kuliah lagi dari awal. Berangkatlah saya dari Surabaya ke Jogja, masuk di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia, Asri Yogyakarta, jurusan seni lukis. Bapak punya nggak idola atau ya seseorang yang bisa dijadikan kiblat lah dalam berseni, dalam berkarya? Ada nggak? Kalau saya, idola saya tetap orang tua. Orang tua. Ayah saya, ibu saya. Ibu saya itu guru. Sehingga itu kemudian memberikan satu spirit, bahkan penjiwaan. Maka saya kan juga guru. Saya kan mengajar di perguruan tinggi. Ya. Kemudian ayah saya seorang seniman murni. Dia tidak pernah bekerja di kantor. Nah, itu yang kemudian memberikan pengaruh, jadi motivasi saya. Mereka itu motivator yang baik, sangat inspiratif. Bagaimana memperjuangkan hidup ini dalam dunia yang kita pilih. Nah, itu ya.
Maka saya masuk di 2 jalur. Menjadi pengajar, seperti ibu saya, menjadi pekerja seni, kreator seni, seperti ayah saya. Ya. Nah, itulah. Nah, tentunya kalau ditanya lagi, dosen siapa atau seniman siapa yang banyak memberikan pengaruh. Kalau saya, kalau di Indonesia itu almarhum Fajar Siddiq, ya. Dia adalah guru saya, seperti orang tua saya, dia lebih banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana seni itu, bagaimana menghidupkan seni itu. Ada nggak Pak selama berseni, berkarya nih, ada nggak kesulitan-kesulitan yang mungkin ya menjadi sejarah untuk Pak Alex sendiri gitu loh? Ya banyak. Ya, untuk terjun dalam dunia kesenian itu tidak mudah. Iya. Kita harus berjuang. Berjuang secara kekaryaan, bagaimana karya itu bisa bagus dan diterima oleh masyarakat. Kemudian kita berjuang bagaimana karya itu bisa memberikan kehidupan bagi kita. Ya, harus kita rintis dari bawah. Maka ketika tahun 79 saya memutuskan pindah ke Jogja, sekolah di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Asri Yogyakarta, jurusan seni lukis. 79 tahun 80 saya sudah mulai pameran. Sudah mulai go public. Artinya saya sudah berani memamerkan karya saya kepada masyarakat. Nah, itulah kemudian memberikan dampak positif gitu ya. Baik secara karier, nama, sampai kemudian secara ekonomi gitu. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips nih agar kita tetap konsisten dari apa yang kita pilih nih? Apalagi seni kan, seni pasti kayak yang banyak, nggak semua orang tua mendukung kita bergelut di dunia seni. Pasti ada kayak ya seni bisa lah tapi dijadiin hobi aja gitu, nggak yang untuk apa ya, tidak untuk menghasilkan uang gitu. Menurut Pak Alex itu gimana? Jadi begini, profesi itu adalah pilihan hidup, jalan hidup. Siapapun tidak bisa menghalangi. Karena profesi itu takdir Tuhan. Ya. Kebetulan saja ayah saya, ibu saya pada waktu itu tidak pernah melarang saya memilih profesi itu. Sampai ketika saya kuliah sampai selesai D3 di arsitek saja, saya tidak meneruskan masuk di dalam kehidupan seorang arsitek, ya tidak dimasalahkan gitu ya. Karena dia tahu bahwa kehidupan seseorang itu selalu didukung oleh profesinya. Nah, pilihan profesi yang baik itu adalah yang sesuai dengan bakatnya dan minatnya. Nah, maka orang tua yang baik, orang tua yang bijaksana itu harus bisa membaca apa yang sedang dipikirkan, yang sedang diperjuangkan oleh anaknya. Jangan lupa, kesenian itu, seni itu masuk dalam konsep industri kreatif, ekonomi kreatif. Ada 14 pilar. Salah satunya adalah kesenian. Nah, kesenian apa? Ada film, ada video, ada fotografi, kemudian ada seni rupa, ada seni pertunjukan. Maka Indonesia membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi profesi kesenian masuk dalam industri kreatif, ekonomi kreatif, dan itu ada di konsep pilar yang dicanangkan oleh Menteri Perindustrian pada waktu itu, Ibu Mary Pangestu. Gitu. Apa karya seni Pak Alex nih yang paling berkesan mungkin sampai sekarang? Oh, semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Ya karena karya itu kan hasil dari pikiran kita, ekspresi kita, pengalaman hidup kita. Itu adalah cermin ungkapan dari pikiran saya gitu ya. Sehingga semuanya saya suka gitu ya. Semua saya suka. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada nggak dalam waktu dekat Pak Alex entah menyiapkan sebuah karya atau lagi ada pameran apa gitu dalam waktu dekat ini? Besok Rabu 26 Oktober 2022 saya dengan teman saya punya kelompok Mirror, tapi kemudian saya membuat satu karya film video, saya namakan Video Time Based Media Art, ya, seperti video art. Itu hari Rabu 26 Oktober 2022 jam 16 kita ada pameran di sana di Tembi Rumah Budaya. Tembi Rumah Budaya. Ya, jangan jadi lupa datang. Jangan lupa kalau misalnya bisa hadir tanggal 16 silakan datang. Nanti di sana ada karya-karya mahasiswa juga.
dari Untuk umum ya Pak? untuk umum Ya, ya, dapat minum lagi snack itu. Jadi lumayan. itu saya memunculkan satu karya video seni durasi 15 menit. Jadi itu karya yang terbaru yang saya buat ya. Nah, itu dia Sobat Karya jelajah kita pada episode kali ini. Dan terima kasih untuk Sobat Karya yang udah menyaksikan keseruan kita dari awal acara hingga selesai. Saatnya Silpa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.